Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan terkait tugas termodinamika. Untuk anggotanya berjumlah 3 orang. Yang pertama ada Yasser Arafat dengan NIM 236412010. Kemudian Zaki Nur Akbar dengan NIM 236412021. Dan yang ketiga ada Denvi Helmarangan dengan NIM 236412023. Kemudian untuk soal yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Yasser. Dipersilahkan. Oke, terima kasih buat Mas Jaki. Oke, kita langsung aja ke soal untuk di sini. Sebuah pemanas air atau water heat diisi via beroperasi pada kondisi tune-up dengan 2 jalur masuk atau 1 jalur keluar data operasi sistem diberikan sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat kan parameternya, tekanannya, temperaturnya, laju aliran massa, luas penampang, laju aliran volumetik. Nah, di sini tuh jalur 1 atau jalur uapnya itu 6 bar, terus 250 derajat Celcius, 35 kg per second. Nah, itu di bawah luas penampangnya itu belum ada, sama laluan aliran volumetiknya ada. Di sini jalur kedua atau cair. Di situ tekanannya 6 bar, temperaturnya 30 derajat Celcius, laju alirannya di situ tanda tanya, luas penampangnya di situ 20 cm. Yang ketiga. Nah, di sini jalur ketiga atau keluar. Di situ tekanannya 6 bar, temperaturnya cairan jenuh atau satuan liquid. Nah, di situ lajuran masanya ditanda tanya. Di situ laju aliran volumetriknya 0,083 meter per second. Nah, di sini kita langsung ke soalnya. Laju aliran masuk pada jalur masuk 2m.2 dan jalur keluar 3m.3 dalam kilogram per second. 2. Kecepatan fluida pada jalur masuk 2 atau V2 dalam meter per second. Nah, di sini kita langsung ke diketahuinya aja. Di situ T1 sama dengan 250 derajat, P1 sama dengan 6 bar, M1 sama dengan 35 kg per second. Yang kedua, T2-nya sama dengan 30 derajat, situ P2-nya sama dengan 6 bar, AZ-nya sama dengan 20 cm pangkat 2. Nah, T3 atau cair jenuh, P3 sama dengan 6 bar, atau AV tutup kurung 3 sama dengan 0,08. Oke, kita langsung ke jawabannya saja sini. Hukum kekalahan massa. Di situ M1 ditambah M2 sama dengan M3, 35 tambah M2 sama dengan M3, atau di mana M1 sama dengan 35 kg per second. Massa jenuh cair atau exit M3 sama dengan V3 per V4 sama dengan 0,08 per 0,01005 sama dengan 79,60 kg per second, atau dari tabel uap VF pada 6 bar sama dengan 0,001005 meter pangkat 3 per kilogram. Laju aliran inlet kedua, M2 sama dengan M3 dikurangi M1 sama dengan 79,60 dikurang 35 sama dengan 44,60 kg per second. Kecepatan inlet 2 atau fluida, M2 sama dengan rho titik A2 titik V buka kurung rho air pada 30 derajat Celcius sama dengan 995,7 kg meter pangkat 2. Nah, di situ P sama dengan M2 per rho titik A buka kurung A2 sama dengan 20 cm ke 0,002 meter pangkat 2. Di situ sama dengan 44,6 per 995,7 titik 0,002 sama dengan 22,396 meter per second menjadi 22,40 meter per second. Hasil akhirnya 1
lajuran aliran massa inlet kedua atau M2 sama dengan 44,60 kg per second. Exitnya atau M3 sama dengan 79,60 kg per second. 2. Kecepatan inlet kedua atau V2 sama dengan 22,40 meter per second. Oke. Untuk soal kedua kita lanjut ke saudara Denvi. Oke, terima kasih kepada saudara Yaser. Untuk soal selanjutnya nomor 2 akan dijelaskan oleh Denvi. Silahkan. Oke, saya akan melanjutkan soal dari nomor 2. Soalnya, sebuah tangki silinder vertikal dengan luas dasar A sama dengan 6 feet pangkat 2 menerima aliran masuk fluida dengan laju massa konstanta MIA sama dengan 26 lb per s atau 26 pounds. Fluida keluar melalui lubang dari dasar tangki dengan laju massa m dot out sama dengan 9 liter lb per s atau 9 liter pounds, yang dimana liter adalah ketinggian fluida dalam tangki dalam feet. Massa jenis fluida adalah Rho sama dengan 55 pounds pangkat 3. Jika tangki awalnya kosong, akan lanjut. Yang pertama, kita disuruh mencari, tentukan persamaan diferensial yang menggambarkan variasi ketinggian fluida L dalam kurung T besar terhadap waktu. Kedua, hitung ketinggian steady state atau loss dalam konstanta waktu dalam kurung R besar sistem. Yang ketiga, buat float ketinggian L dalam kurung T besar dari T sama dengan 0 hingga mencapai 95% dari nilai steady state. Kita lanjut ke soalnya. Kita disuruh mencari poin yang sudah diketahui. 1. Luas dasar tangki A sama dengan 6T pangkat 2 dalam bentuk feet. Yang kedua, aliran masuk N dot in sama dengan 26 lb per s atau 26 pounds. Yang ketiga, aliran keluar dengan M dot out sama dengan 9 L lb per s. Yang keempat, massa jenis fluida Rho sama dengan 55 lb per feet pangkat 3. Yang kelima, ketinggian fluida dalam tangki L dalam kurung T besar dalam kurung feet. Yang keenam, ketinggian awal L dalam kurung 0 karena ketinggian awalnya itu 0. Lanjut. Ini adalah jawaban dari nomor 2. Ini kita sudah mencari dengan mengikuti rumus dari Pangga. Pertama, D per M besar kurung per DT sama dengan inflow dikurang outflow. D dalam kurung 330 itu dari nilai M dikali dengan massa jenis fluida per DT sama dengan 26 dikurang 9 liter. Kita turunkan 330 dl per dt sama dengan 26 dikurang 9 liter. Karena 330 adalah nilai konstannya yang sudah dicari tadi, kita akan turunkan yang menjadi dl per dt sama dengan 26 dikurang 9 liter per 330. dl per dt sama dengan 9 per 330. Lalu L sama dengan 26 per 330. Itu adalah persamaan diferensialnya. Lalu kita lanjut mencari nilai konstannya. 9 per 330 sama dengan 0,027. Lalu 26 per 330 sama dengan 0,078. Kita akan turunkan dl per dt ditambah 0,027 dengan L sama dengan 0,078. Itu adalah persamaan diferensialnya. Lalu kita lanjuti, dl per dt ditambah Rho sama dengan L sama dengan I sama dengan Rho sama dengan 0,027, lalu Q sama dengan 0,078. L dalam kurung T kecil dikurang L Rho ditambah dan kurung itu L0 dikurang L Rho kurung E dikurang FT. Lalu kita cari keduanya di mana itu L Rho dikurang Q per Rho
atau 0,078 dibagi 0,027 sama dengan 2,88 feet. Lalu kita cari yang berikutnya, L0 dikurang 0 feet karena tangkinya kosong sesuai di soal, sehingga 0 dalam kurung T kecil sama dengan 20 atau 2,88 dalam kurung 1 kurang E minus 0,027 feet. Lalu kita akan mencari waktunya, T besar. Waktu konstan adalah waktu saat tinggi air mencapai sekitar 95% dari nilai steady state. Kita masuk steady state, LSS sama dengan 2,88 feet. Persen dari 95% dari LSS. Itu sesuai yang sudah diberikan di soal. Kita masuk L dalam kurung T kecil sama dengan 0,95 dikali 2,88 sama dengan 2,74 feet. 274 kita turunkan, pindah ruas sama dengan 2,88 dalam kurung 1 dikurang E atau minus 0,027 T kecil dikurung. Kita turunkan lagi 2,74 per 2,88 sama dengan 1 dikurang E min 0,027 T kecil. Lalu 0,952 sama dengan 1 dikurang E minus 0,027 T. Lalu kita dapat turunkan E atau integralnya min 0,027 T sama dengan 1 dikurang 0,952 sama dengan 0,048. Kita turunkan lagi minus 0,027 T sama dengan ln atau dalam kurung 0,048 kurung T sama dengan min ln dalam kurung 0,048 per 0,027. Lalu T sama dengan min 0,904 per 0,027 sama dengan 33 per 48. Itu dalam hitungan detik dalam bentuk waktunya. Lalu kita akan kami sudah menggambarkan grafik dari perkembangan fluida dalam tangkinya sesuai dengan hasil dari kelompok kami. Itu sudah kita cari ketinggian fluidanya, lalu yang dibawa dalam bentuk waktunya. Sudah sesuai dengan 95%. Oke, untuk saudara Denvi, saya mau menambahkan sedikit untuk pertanyaan Pak Angga minggu kemarin. Nah, ini perbedaannya steady state LSC itu kan 2.88 FT tuh. Terus di bawahnya itu 2.74 FT. Nah, di situ Pak Angga bertanya itu perbedaannya dari mana? Di situ perbedaannya dari steady state-nya awal. Di situ kan yang 90% LSS itu berarti di situ dia dikurangi 0,95. Nah, di situ Pak dari perbedaannya di situ steady state-nya 100 dan 95. Oke, makasih. Oke, kita kembalikan ke Jati. Oke, terima kasih Kita kembalikan kepada saudara Yaser dan saudara Denvi telah menjelaskan terkait soal nomor 1 dan nomor 2. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.